Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku kelas 6B Min 1 Bengkalis Lokal Jauh Sungai Pakning. Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini Pak Winas ingin mengajak kalian belajar online, pelajaran jarak jauh. Walaupun Bapak di video, semoga anak-anak Bapak bisa mengerti tentang penjelasan yang Bapak berikan. Apabila anak-anak murid Bapak tidak mengerti, silakan bertanya. Oke, hari ini kita akan belajar. Kita sudah masuk ke tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 1. Oke, kita lihat ya halaman 1. Di sana ada Siti yang akan bercerita. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Ada salah satu peristiwa, maksudnya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia dan menjadi tanda bahwa Indonesia telah lepas dari penjajahan. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Maka, pada setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat Indonesia dapat mendengarkannya di radio, televisi, dan tempat-tempat lain. Selain daripada teks proklamasi, kita bisa juga mengetahui tentang sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi intinya adalah teks proklamasi itu adalah sebuah tanda bahwa Indonesia akan merdeka dari penjajahan luar. Apa saja teks proklamasi itu? Isinya kita amati ya, teks proklamasi halaman 1. Yaitu kita dengarkan ya, teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama. Cekidot. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jadi itu adalah tanda bahwa Indonesia akan merdeka dan melaksanakan upacara bendera kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, buka halaman 2. Sudah baca teksnya kan? Hal apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Teks tersebut bercerita tentang apa? Atau di video tersebut bercerita tentang apa? Ditulis ya di buku temanya. Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang tersebut? Tulis ya hal yang ingin kamu ketahui kecuali tentang sejarah proklamasi Indonesia.
Kenapa Indonesia bisa merdeka? Tentu ada sejarahnya. Kenapa Indonesia membacakan teks proklamasi tersebut sehingga merdeka seperti sekarang ini? Tentu ada sejarahnya. Kita baca ya, sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan dibaca di halaman kedua. Teks proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Jadi, diawali dengan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke negara Jepang, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus pada tahun 1945. Mendengar hal tersebut, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu dan mengaku kalah. Pada saat penjajahan Jepang di Indonesia, tentara Jepang akhirnya pulang kampung mereka masing-masing. Dan Indonesia mendengar hal tersebut, mendapat kesempatan untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang pada saat itu dan melaksanakan proklamasi bahwa Indonesia akan merdeka dari penjajahan Jepang. Oke, lanjut membaca ya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan dalam menyusun proklamasi Indonesia yang akan merdeka, terutama di mana ditulisnya teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda, yaitu orang Jepang yang berjuang bersama Indonesia. Anggota penyusun teks proklamasi dan pengetikan teks proklamasi yang dilakukan oleh Seyuti Mele, serta bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dibaca ya. Oke, sekarang kita melanjutkan bahasa Indonesia di halaman 3 ya. Menggunakan kata tanya atau 5W1H. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kita bisa bertanya tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Oke, Bapak akan jelaskan ya, apa kegunaan apa kegunaan mengapa, dan apa gunakan siapa, dan lain-lainnya. Apa tersebut mengaitkan dengan keadaan atau perbuatan yang terjadi. Peristiwa penting apa yang terjadi pada saat itu? Kita tidak tahu, kita menanyakan apa peristiwanya, apa yang terjadi di sana. Jadi apa ini menanyakan keadaan pada saat itu. Oke, contohnya dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia kita bisa contohkan, yaitu apa peristiwa penting yang terjadi oleh bangsa Indonesia saat itu. Oke, kotak yang kedua yaitu mengapa. Kita menanyakan sebab nih. Kenapa dia seperti itu? Mengapa kamu begitu? Nah, kita menanyakan sebab atau alasannya. Contohnya, mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Contohnya seperti itu. Mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Itu kata tanya mengapa. Oke. Kita lanjut, yaitu siapa. Kotak nomor 3 ya. Siapa itu menanyakan orang. Siapa dia? Siapa kamu? Siapa mereka? Siapa yang melakukan itu pada zaman itu? Kita menanyakan. Kita tidak tahu, kita tanyakan. Tuh, contohnya pada teks adalah siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945? Kita menanyakan siapa yang membacakan proklamasi tersebut. Nah, seperti itu. Paham ya? Sekarang kotak nomor 4, bagaimana. Bagaimana itu menanyakan keadaan atau proses terjadinya. Kita menanyakan keadaannya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana caranya. Bagaimana ini dijawab dengan kata yang panjang, karena kita menanyakan prosesnya. Bagaimana prosesnya terjadi
itu? Bagaimana proses pembuatan itu? Tentu dijawab oleh panjang lebar. Prosesnya seperti ini, seperti itu. Contohnya pada teks, bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Tentu dijawab oleh panjang lebar. Oke, paham ya? Selanjutnya, kapan? Kapan ini menanyakan waktu, ya, waktu, jam, hari, tanggal, tahun terjadinya peristiwa tersebut. Kapan waktunya itu? Kapan harinya? Pada tanggal berapa? Kapan? Nah, menanyakan waktu, keterangan waktu yang sedang terjadi atau belum terjadi atau yang akan terjadi. Oke, contohnya pada teks. Kapan teks proklamasi tersebut dibaca oleh Insinyur Soekarno? Titik. Oke, paham ya? Selanjutnya, di mana? Terakhir ya, di mana? Di mana ini boleh di mana atau ke mana. Menanyakan tempat peristiwa yang akan terjadi. Di mana tempat peristiwa itu terjadi? Di mana? Di mana dia? Nah, seperti itu ya. Menanyakan tempat. Oke, contohnya pada teks. Di mana teks proklamasi itu ditulis? Di mana? Tentu ada tempatnya. Kita bertanya, memangnya di mana teks proklamasi itu ditulis? Nah, kita paham ya? Sekarang ditulis di buku temanya atau buku latihannya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Dan juga tulis jawabannya. Setelah itu, kembangkan informasi peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dan menggunakan kata-katamu sendiri. Setelah itu, kita lanjut, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu maknanya menunjukkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dalam perjuangan para pahlawan Indonesia, serta sebagai puncak perjuangan Indonesia adanya pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, dan tonggak sejarah negara Indonesia. Oke, dibaca ya. Halaman 4. Setelah itu, kerjakan latihan halaman 4, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga makna proklamasi kemerdekaan Indonesia menurut anak-anak sekalian. Oke, kita lanjut. Tentang penyesuaian diri pada tumbuhan. Penyesuaian diri pada manusia yaitu bisa menciptakan kerukunan dalam perbedaan. Begitu juga dengan tumbuhan, perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kalau tidak menyesuaikan diri, maka dia tidak akan bisa hidup. Contohnya tumbuhan bunga teratai. Silakan dibaca ya pada halaman 5. Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Bunga teratai bisa menyesuaikan diri di air. Oke, dibaca ya sampai habis. Setelah itu kerjakan latihannya. Temukan kata tanyanya dari bunga teratai apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Dan tuliskan laporannya. Berikan tugasnya kepada gurunya. Oke, kayaknya sudah sampai di sini dulu tentang pembelajaran 1. Subtema 1. Nanti kita akan melanjutkan pembelajaran kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.